Beliau dulu pernah punya pengalaman kerja di Universitas Indonesia, kemudian di Bank Mandiri ya, sebagai salah satu begawan ekonomisnya ya, kemudian di LPS dan Mhm. kemudian Indonesia. Namun demikian, kalau kita lihat tentu saja pasti ada kandidat lain ya, yang nanti kita memilih yang terbaik dari yang terbaik gitu kan. Baik, Pak Hariko, tentu kita semua optimis dan juga percaya apa yang tengah dijalankan pemerintah ini untuk menuju program-program khusus MBG untuk menjadi lebih baik lagi. Pak Hariko, sekarang kita beralih ke Bu Esther. Bu Esther, kalau kita lihat pergantian dari mundurnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan juga adanya sosok Destri Damayanti. Nah ini kalau kita lihat dari pengalaman beliau, apakah ini sudah menjadi modal untuk bisa menjalankan atau memberikan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah? Seperti apa dari sosok Destri Damayanti ini, Bu Esther, dari kacamata Anda? Bu Esther, suaranya masih di-mute, mohon maaf. Bu Desri Damayanti yang saya Mhm. kenal, beliau punya track record yang panjang ya, tidak hanya sebagai akademisi gitu, beliau dulu pernah punya pengalaman kerja di Universitas Indonesia, kemudian di Bank Mandiri ya, sebagai salah satu begawan ekonomisnya ya, kemudian di LPS dan Mhm. kemudian Indonesia. Namun demikian, kalau kita lihat tentu saja pasti ada kandidat lain ya, yang nanti kita memilih yang terbaik dari yang terbaik gitu kan. Nah, yang perlu garisbawahi tidak hanya kompetensi dalam bidang moneter ya, tetapi juga kompetensi di bidang fiskal, kemudian sektorial, pemahaman terhadap sektorial. Karena pada dasarnya tugas pokok Bank Indonesia ini kan tidak hanya stabilitas nilai tukar, Mhm. tetapi stabilitas harga gitu ya. Nah, untuk bisa menjaga stabilitas harga ini, kita juga harus paham bahwa supply dan demand ini harus equilibrium. Ketika supply-nya itu kurang, demand-nya itu meningkat, ini stabilitas harga menjadi pertaruhan. Nah, sosok Gubernur Bank Indonesia ini tentu harus menguasai itu ya. Terus satu lagi, tidak terafiliasi dengan partai politik gitu, Mhm. karena untuk menjaga independensi dari bank sentral itu sendiri. Begitu Mbak, menurut saya. Baik, saya akan ke Pak Hariko. Pak Hariko, nggak apa-apa saya bahas sedikit soal pergantian mundurnya Pak Peri Kita Warjio dan juga adanya PJS Ibu Destri. Ini sedikit aja Pak Hariko. Ini bagaimana pemerintah memastikan proses penetapan Gubernur Bank Indonesia berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga independensi Bank Indonesia. Artinya kan ada tahapan-tahapan dan memang ada nama yang diberikan ke Pak Presiden Prabowo Subianto lalu dikaji ulang hingga masuk ke DPR untuk artinya ada sosok yang memang bisa maju dan menduduki posisi dari Gubernur Bank Indonesia tanpa adanya intervensi dan lain-lain. Seperti apa? Sedikit aja Pak Hariko. Iya, pertama terima kasih kepada Mbak Esther. Saya sering juga melihat beliau memberikan masukan-masukan soal ekonomi, bagus masukannya pada teman-teman Indef. Ya selama 2 hari ini kita lihat semua proses berjalan dengan baik ya. Pemerintah dengan DPR, kemudian Presiden juga sudah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pencapaian kita selama 2 tahun ini. Jadi kita dukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, kemudian berkoordinasi dengan DPR. Kita optimis Mhm. ekonomi kita akan terus membaik, apalagi di tahun 2026 ini kami melihat awalnya masyarakat itu
ada kritik masukan terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang perlahan-lahan bertahap dijelaskan. Misalnya di Indonesia ini ada 3 bentuk usaha lah sekurang-kurangnya. Ada perusahaan swasta, ada BUMN, kemudian ada koperasi, dan di antara 3 bentuk usaha ini, koperasi ini memang yang terlihat cukup lemah. Maka itulah dasar dari program prioritas Presiden Prabowo untuk mendirikan koperasi agar ekonomi saudara-saudara kita di desa, di pesisir itu juga ikut maju. Dan banyak hal-hal lain yang membuat kita optimis, antara lain dengan adanya program cek kesehatan gratis, kesadaran kesehatan juga sudah semakin meningkat karena sudah 100 juta orang yang sudah diperiksa. Jadi ini semuanya terkait erat dengan produktivitas kita di bidang ekonomi dan program-program lainnya. Jadi apa yang kita lihat di atas sekarang ini sangat bagus. Jadi terjadi koordinasi yang baik dengan DPR maupun pihak-pihak lainnya. Kemudian pemerintah juga terus mencatat dan mendengar masukan-masukan dari masyarakat. Bahkan termasuk untuk anggaran makan bergizi gratis ini. Saya ingat banget waktu kampanye itu Mbak, 1 triliun. Kemudian setelah Pak Prabowo terpilih itu 335 triliun. Kemudian diefisiensikan lagi menjadi 268 triliun. Baik. Kemudian sekarang diefisiensikan lagi menjadi 229 triliun. Jadi secara umum keuangan negara kita baik. Mudah-mudahan dengan pergantian ini kita optimis akan semakin membaik. Oke, baik Pak Hariko, Bu Esther, terima kasih atas dialog kita pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa di kesempatan lainnya Pak Hariko dan Bu Esther. Terima kasih. Terima kasih Mbak Safira, Pak Terima Hariko. kasih Mbak Esther. Siap. Memiliki ijazah perguruan tinggi dulunya dianggap tiket emas kemakmuran, namun realitasnya kini jutaan sarjana baru tercetak tiap tahun. Sementara ribuan justru terperangkap dalam ketidakpastian kerja. Apakah Indonesia benar-benar surplus sarjana atau struktur ekonomi kita yang kurang wadah? Kami akan mengupasnya usai jeda dalam segmen Bedah Data. Tetaplah bersama kami.